Oke, selamat malam buat kita semua ya. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini bisa kembali datang untuk belajar firman Tuhan ya di kelas PA khusus membahas kitab 1 Korintus. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur malam hari ini kami bisa datang kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami, berikan kami hikmat untuk bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membahas kitab 1 Korintus. Malam ini kita sudah sampai di 1 Korintus pasal 2, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya tentang bagaimana Injil ataupun hikmat Allah ini untuk dunia mereka tidak mengenalnya, ataupun orang-orang dunia ini, bahkan penguasa-penguasa dunia ini tidak dapat ya mengenal Injil ataupun hikmat Allah ataupun rahasia ya tentang Allah ini. Meskipun mereka diberitahukan ataupun diberitakan, namun orang-orang dunia ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mau menerima ya. Justru mereka menghina, merendahkan Injil ini yang adalah Injil keselamatan. Nah, tetapi bagi kita yang dikasihi Allah ataupun yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa diselamatkan, kita dibukakan mata dan hati kita untuk bisa mengerti tentang rahasia Allah ini, hikmat Allah ini, yaitu Injil keselamatan. Nah, kenapa kita bisa pada akhirnya menerima dan percaya kepada Injil keselamatan ini? Nah, di sini di bagian yang akan kita bahas pada malam hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, berperan ya di dalam pengenalan kita akan Injil Tuhan, di dalam keselamatan kita. Nah, di sini juga membuktikan bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan Anak, yaitu ilahi, ya, maha kuasa. Kenapa? Karena kita bisa melihat nanti salah satunya dia mengetahui segala sesuatu. Dia maha tahu. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kepada orang-orang dunia mereka tidak bisa menerima dan percaya kepada hikmat Allah ini, yaitu Injil keselamatan, namun kepada kita bisa percaya. Kenapa? Dikatakan di ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Nah, Roh di sini adalah Roh Kudus. Nah, rahasia Allah ataupun Injil keselamatan ini dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Nah, kita tahu bahwa dalam doktrin penulisan kitab suci ataupun Alkitab atau firman Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, apakah itu para nabi, ya, para rasul dan lain-lain yang menuliskan Alkitab, mereka menuliskan bukan didasarkan pada gerakan hati mereka sendiri. Bukan didorong oleh keinginan mereka sendiri untuk menuliskan ya kitab suci. Bukan, karena kalau didorong oleh keinginan mereka sendiri, maka akibatnya
yang akan ditulis itu adalah hasil pemikiran mereka sendiri. Dan kita tahu bahwa manusia adalah berdosa, pasti ada kesalahan. Dan itu bisa tidak sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Namun, yang benar adalah Alkitab ya ditulis oleh hamba-hamba Tuhan dengan didasarkan, digerakkan oleh Roh Kudus ataupun didorong oleh Roh Kudus untuk bisa mereka menulis firman Tuhan, ya, atau istilahnya kita mengatakan Roh Kudus ya menginspirasi ya hamba-hambanya sehingga mereka bisa menuliskan ya firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang ada di dalam hati Tuhan Allah ya Dia wahyukan kepada kita dengan memakai hamba-hambanya dan dengan bekerja Roh Kudus mendorong mereka untuk menulis firman Tuhan. Nah, itu yang benar. Jadi ingat, Tuhan ya memakai hamba-hambanya untuk menuliskan firman Tuhan dengan cara Roh Kudus menggerakkan mereka, mendorong mereka untuk bisa menulis firman Tuhan. Ya, tentunya bukan seperti mereka robot, bukan. Ya, bukan mereka seperti robot, bukan. Mereka menuliskan firman Tuhan tersebut dengan penuh kesadaran, ya, dengan ciri khas latar belakang hidup mereka sendiri. Tetapi idenya ataupun ya apa yang mereka tuliskan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan karena mereka digerakkan, didorong oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada kesalahan satupun di dalam penulisan firman Tuhan. Semuanya 100% adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan dinyatakan kepada kita dengan dituliskan oleh hamba-hambanya, dengan digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja ya untuk bisa mereka menulis sesuai dengan firman Tuhan. Dan secara khusus kita melihat Injil, 4 kitab Injil ditulis ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mereka bisa menulis karena dengan gerakan ataupun pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja untuk menyatakan kehendak Tuhan, ya, firman Tuhan kepada kita manusia, sehingga kita bisa mengetahui. Lalu tidak hanya sampai di situ, untuk bisa kita menerima dan percaya kepada firman Tuhan yang telah diwahyukan oleh Tuhan ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, ya, menerangi hati kita agar kita bisa pada akhirnya percaya kepada Injil keselamatan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja menggerakkan hati kita, menerangi hati kita, membuka mata rohani kita, maka kita tidak akan bisa percaya kepada Injil keselamatan. Banyak orang yang diberitakan Injil, tetapi mereka tidak bisa percaya karena tidak ada pertolongan Roh Kudus kepada mereka. Nah, tetapi kita orang-orang yang dikasihinya, yang telah dipilih, yang telah ditentukannya menurut anugerahnya, kasih besarnya kepada kita, ya, Dia memberikan ya Roh Kudus menerangi hati kita, pada akhirnya kita bisa menerima dan percaya kepada Injil keselamatan. Makanya dikatakan kepada kita Allah telah menyatakannya, yaitu menyatakan yang dimaksud di sini adalah rahasia Allah tadi, yaitu Injil keselamatan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ya menginspirasi hamba-hambanya untuk menulis firman Tuhan dan Injil keselamatan sehingga kita bisa membaca, dan Roh Kudus membuka hati kita untuk bisa menerima dan percaya kepada Injil keselamatan itu dan secara keseluruhan terhadap firman Tuhan. Dan dikatakan di sini sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa hakikat daripada Roh Kudus ini adalah ilahi, Allah, Maha Tahu. Kenapa dikatakan Maha Tahu? Lihat, dia mengatakan sini, dia menyelidiki segala sesuatu. Artinya dia mengetahui segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, termasuk hal-hal yang rahasia yang tidak bisa ya diketahui oleh manusia,
tetapi Roh Kudus mengetahuinya. Termasuk Injil keselamatan tadi yang sebenarnya di Perjanjian Lama ini disembunyikan adalah sesuatu yang rahasia. Namun dibukakan bagi kita ya di Perjanjian Baru melalui pertolongan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat bahwa Roh Kudus ini juga adalah pribadi ilahi. Karena dia mengetahui ya segala sesuatu termasuk hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau dia hanya sebuah kekuatan, bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu? Atau suatu kuasa, suatu pengaruh, tak ada kehidupan dalam dirinya, bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu? Kalau dia hanya ya pribadi biasa saja, atau keilahiannya ya berkurang hanya setengah saja, bagaimana dia bisa mengetahui ya segala sesuatu yang ada dalam diri Allah, Allah Bapa ya secara khususnya. Tapi karena dia adalah ilahi, dia adalah maha kuasa, dia maha tahu. Makanya dikatakan di sini, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memiliki hakikat yang sama keilahiannya, yaitu dengan Bapa, Anak, dan termasuk Roh Kudus sama hakikatnya, ilahi, maha kuasa, maha tahu, dan seterusnya. Oke, jadi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus, ya, mengutus Roh Kudus sehingga kita bisa percaya kepada Injil keselamatan ini. Kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan di ayat ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, di sini Rasul Paulus dia memberikan sebuah seperti ilustrasi ya bagaimana Roh Kudus itu dia mengetahui segala sesuatu ya dan begitu dekat dengan Allah ya, Allah Bapa dan tentunya juga kepada Allah Anak. Di sini dikatakan seperti ya apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh ya, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu selain roh ya manusia sendiri yang ada di dalam dia? Maksudnya apa? Kita punya tubuh ini ya, untuk siapa yang bisa tahu segala isi hati kita, segala isi pikiran kita, yaitu roh kita, pikiran kita. Barulah manusia lain tahu kalau kita pergi ceritakan. Tapi yang paling pertama yang mengetahui adalah roh kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kita kan tahu bahwa manusia ini kan ada dua bagian ya, maksudnya terdapat dalam di dalamnya yaitu jasmani dan roh. Ya, jasmani dan roh ya di dalam satu tubuh. Nah, tetapi ketika nanti kita meninggal, tubuh ini kan hancur, roh ini pergi kepada Tuhan Allah. Dan dikatakan di sini bahwa yang tahu tentang kita sendiri yang paling pertama adalah roh kita, pikiran kita. Ketika kita memikirkan sesuatu, ya kita sudah tahu, roh kita, pikiran kita sudah tahu. Barulah orang lain bisa menceritakan. Nah, demikian juga baru orang lain kita ceritakan dan mereka tahu. Nah, demikian juga di sini dikatakan, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi sama seperti diri kita, tubuh kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, yang pertama-tama mengetahui adalah roh kita, pikiran kita. Karena kita yang memikirkannya, kita yang merencanakannya. Nah, demikian juga ya dikatakan demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapa, ya Anak dan Roh Kudus begitu dekat sekali. Dan apa yang ada di dalam diri Bapa, dalam diri Anak, ya diketahui oleh Allah Roh Kudus. Begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi satu sama lain yang mereka saling mengetahui dan mereka maha tahu. Ya. Nah, tidak ada yang tersembunyi terhadap satu sama lain, tidak. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus,
Ya, dia mengetahui segala sesuatu, termasuk yang ada dalam diri, ya, Allah Bapa, Allah Anak, apa yang dipikirkan, apa rencana, Allah Roh Kudus mengetahuinya. Karena memang mereka dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Mereka memiliki sama-sama hakikat yang sama, yaitu ilahi Maha Kuasa. Dan tidak ada yang tersembunyi ya di dalam diri mereka masing-masing yang tidak diketahui oleh pribadi yang satu. Tidak ada. Semua transparan. Oke? Nah, jadi di sini kita percaya bahwa Allah Roh Kudus itu adalah Allah, ya, karena dia mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang kita mau melihat ayat yang ke-12, dikatakan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, di sini kembali ya Rasul Paulus menceritakan kepada kita bahwa bagaimana kita bisa ya menerima Injil keselamatan, bisa mengetahui ya segala anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita menerima roh yang berasal dari Allah, bukan roh dari dunia. Karena kalau kita memiliki roh dunia, kita tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti orang-orang di luar sana yang hidup di dalam dosa, yang memang hatinya tidak mau mengenal Tuhan dengan benar. Mereka begitu membenci ya Injil keselamatan. Mereka menghina Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi puji Tuhan, kita diberikan roh yang berasal dari Allah, sehingga kita bisa mengenal apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, terutama tentang keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ya, sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah menyediakan bagi kita ya keselamatan ini, anugerah yang besar ini. Sehingga pada waktunya kita yang sudah dipilih, kita bisa mengenal dan percaya kepada anugerah keselamatan ini. Lalu banyak sekali berkat Tuhan kita bisa menerima ya karena kita diberikan ya roh daripada Tuhan Allah. Kita bisa mengetahui segala apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita karena kita diberikan roh yang berasal dari Tuhan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, kita ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menerima Injil. Salah satu di antara sekian banyak orang yang mendengarkan Injil keselamatan, namun mereka tidak percaya. Tetapi sebaliknya kita percaya. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pertolongan Roh Kudus. Yang dimana menerangi hati kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengenal anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar. Menerimanya di dalam hidup kita karena kita diberikan roh Tuhan Allah. Ya, kita tidak memiliki roh dunia yang menolak, yang membenci, bahkan menentang ataupun menghina, bukan. Tapi kita diberikan roh yang berasal dari Tuhan Allah yang pada akhirnya kita tunduk, kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi selalu bersyukur ya untuk segala pemberian Tuhan. Kita bisa berada di dalam kebenaran. Kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ya, karena anugerah Tuhan Allah ini. Nah, jadi mari kita terus ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mari kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan seumur hidup kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami bisa belajar firman-Mu tentang kami bisa mengenal rahasia keselamatan yang Tuhan telah sediakan sebelum dunia diciptakan. Kami bisa percaya karena semuanya pertolongan daripada Roh Kudus. Tuhan, Engkau telah membukakan hati kami. Dan kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu ini. Ajarlah kami untuk selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Kami mau taat akan firman Tuhan seumur hidup kami. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.